Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, jumpa lagi dengan Arif ya di channel yang membahas tentang hal-hal unik flora dan fauna di Nusantara yang tentunya perlu kita lestarikan bersama ya Sobat. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya untuk mengembangkan atau teknik sederhana pengembangan budidaya Amorphophallus. Nah, perlu diketahui ya sobat, baik flora dan fauna di Indonesia yang boleh dibilang langka dan katanya dilindungi. Nah, apakah benar-benar langka di habitatnya? Nah, memang semua flora dan fauna itu jika tidak dibudidayakan akan menjadi langka karena memang habitat aslinya yang semakin bergeser ya dengan pembukaan lahan baru seperti penanaman kelapa sawit atau mungkin juga perkebunan karet dan pemukiman sejenis itu, makanya banyak sekali flora di Indonesia yang dibilang langka dan bahkan sebenarnya tanaman ini tidak langka jika dibudidaya. Perlu diketahui ya sobat, kalau tanaman suwak di daerah saya pun juga semakin langka. Kalau dulu suwak ini dikembangkan untuk diambil ubinya ya sebagai sumber karbohidrat pangan untuk para orang tua kita terdahulu. Namun generasi sekarang itu sudah tidak lagi mengkonsumsi suwak, makanya langka dan diganti porang. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk setek daun. Nah, awalnya kan seperti ini ya sobat. Kita potong. Kalau bisa ini memotongnya itu menggunakan stainless ya, yang tidak berkarat. Ini biasanya daunnya 5. Nah, ini kan daripada tidak bermanfaatnya kan sebentar lagi ini udah dorman atau berganti daun tuh. Nah, ini sudah tumbuh daun baru atau anakannya ya, boleh dibilang gitu. Nah, ini kan sebentar lagi daun yang tua ini kan menguning kemudian dorman. Nah, daripada tidak dimanfaatkan, nah ini bisa dikembangkan atau dibudidaya untuk pembenihan selanjutnya. Jadi kita membentuk bulbil ya. Karena jenis amor ini tidak ada bulbil seperti katak pada porang. Nah, kita buat semacam ini. Ini daunnya kan 5 semula, kemudian dipotong disisakan satu aja. Dan ini kalau mungkin sobat punya perangsang akar itu lebih baiknya menggunakan perangsang akar, tapi saya tidak menggunakannya, pakai secara sederhana ini aja, yaitu menggunakan aloe vera ya, tanaman seperti ini atau lidah buaya. Ini juga bisa untuk antibakteri juga. Kemudian kita tancapkan ya di media yang poros seperti ini, dan ini sudah saya cek kemarin ini sudah membentuk bulbil ya. Saya bongkar satu kemarin. Nah, alhamdulillah sudah berakar dan membentuk bulbil atau semacam katak ya pada porang. Dan perlu diketahui sobat, nanti bulbil ini akan tumbuh di tahun depan atau mungkin di bulan-bulan mendatang. Jadi tidak secara langsung ya kawan. Jadi ini kalau sudah membentuk seperti umbi, semacam seperti kentang ya, seperti katak namun berwarna agak putih seperti itu, kemudian berakar, batangnya ini akan layu juga sobat. Jadi batangnya ini akan layu atau semacam dorman. Nah, nanti ke depannya akan tumbuh anakan. Ini sudah ada yang tumbuh namun tempatnya agak jauh ya sobat. Jadi sebagai contoh kita ambil yang lain ini dulu ya. Nah, jadi hasilnya kalau sudah membentuk tumbuhan nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, semula kan daun pertama yang kecil ya. Kemudian tumbuh lagi anakannya atau ganti daun yang baru. Biasanya daun yang baru ini semakin besar ya. Kemudian membentuk lagi anakan yang baru lagi. Nah, ini kita manfaatkan daunnya. Sebenarnya tidak direkomendasikan ya cara pembudidayaan menggunakan setek daun. Lebih baik dengan biji atau mungkin juga dari umbi. Namun karena keterbatasan bibit, maka keapalah untuk kita kembangkan seperti ini. Dan perlu diketahui ya sobat, kalau tanaman seperti ini sudah banyak sekali diperjualbelikan bahkan dari luar negeri ya. Di luar negeri sudah membudidayakan tanaman ini dan banyak juga yang sudah dijual di Indonesia. Dan ini sebenarnya untuk upaya konservasi ya atau
edukasi ke depan untuk anak cucu atau generasi mendatang supaya tahu tanaman di Indonesia itu banyak sekali flora yang perlu dilestarikan ya, perlu dilindungi. Dan sekarang sudah banyak sekali ya di perguruan tinggi yang sudah melakukan upaya konservasi atau pengembangan ini melalui teknik kultur jaringan. Nah, jadi sebuah sobat yang nggak punya laboratorium atau mungkin nggak punya kultur jaringan seperti saya, nggak apalah untuk mengembangkan teknik budidaya semacam ini ya secara sederhana, namun alhamdulillah hasilnya memuaskan. Jadi tak apalah untuk sobat untuk mencoba, dan ini sudah banyak dikembangkan ya sobat. Jadi mari kita cintai alam ini, flora di Indonesia, seperti anggrek, kemudian nepenthes ya, dan juga umbi-umbian semacam ini. Nah, perlu diketahui kalau sekarang itu semacam umbi-umbian ya di Indonesia itu sudah mulai langka. Langkanya ini karena tidak dibudidaya. Bahkan lahan atau di habitat aslinya pun sudah bergeser dengan perkebunan, lahan perkebunan ya. Jadi tanaman ini semakin bergeser dan biasanya dibasmi ya secara besar-besaran, membasmi gulma. Jadi sangat miris untuk generasi mendatang. Mari kita cintai tanaman ini supaya tidak langka, dan salam lestari alamku flora Indonesia. Oke sobat, sampai di sini dulu ya, dan salam lestari.